Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Apa aja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka sukai? Jadi ikuti terus video ini sampai tuntas. Oke, baik teman-teman, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini. Kedatangan tamu dari Pulau Riau ya, dari Korwil, Koordinasi Wilayah Riau ya. Kalau di Magnet Rezeki itu dibagi-bagi Korwilnya. Nah, beliau ini dari Korwil Riau. Siapakah beliau? Nah, beliau adalah Bunda Jamila atau Bunda Mila nih dari Pekanbaru. Bunda Mila nih, saya akan bertanya pada Bunda Mila hari ini perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai Bunda Mila menjadi CTMR. Boleh sharing-sharing keajaibannya kepada para pengamal ilmu magnet rezeki yang ada di channel YouTube Holy Peter. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Holly atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan sharing sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda, lengkapnya Tengku Jamila dari Pekanbaru. Sering dipanggil Bunda Jamila atau Bunda Mila. Saya mengenal ilmu magnet rezeki ini waktu itu lihat YouTube teman adik kelas saya di SMA. Saya lihat itu apa ya magnet rezeki. Waktu itu Januari 2019 pas ada mega seminar di Pekanbaru yang pesertanya wow dahsyat 3.000 lebih orang. Nah, terus saya mau ikut, saya lihat Masya Allah, 150.000. Ya Allah, saya Bunda waktu itu pingin banget ikut terus Bunda ke ATM. Alhamdulillah Bunda, belum ada uang ya Bunda yang mau ditransfer. Terus Bunda, saya berdoa ya Allah, saya kepingin sekali ingin ikut magnet rezeki. Tolong ya Allah, berilah saya rezeki 150.000 aja. Doa saya waktu itu, ya Alhamdulillah 2 hari mau acara, Allah beri saya rezeki persis 150.000 Bunda. 150.000. Terus saya transfer, saya bilang saya mau ikut magnet rezeki pada tanggal 19, pada tanggal berapa ya? 2000 tahun Januari 2019. Nah, waktu itu saya ke sana, ya Allah, seramai ini orang, saya mau duduk di mana ya Allah? Saya hanya berdiri di depan pintu berdoa. Ya Allah, berikan saya satu tempat duduk yang kanan kirinya baik. Masya Allah. Benar, ada satu tempat duduk yang diberi Allah, yang kanan kirinya memang memberi kesempatan buat saya duduk. Nah, waktu itu sebelum masuk, saya nggak bisa masuk. Saya sudah transfer, saya nggak ada, mau absen nggak bisa, nggak dapat kupon. Bunda Elvia Susri sebagai pengurus juga nggak bisa dihubungi. Tapi saya pasrah sama Allah, ya Allah, saya ingin ikut ke ilmu magnet rezeki. Kuatkan saya pun nggak kebawa air minum, saya yakin Engkau yang akan memberi kekuatan dan rezeki buat saya. Nah, di sana baru aja magnet rezeki itu mau didengar gitu ya, mau didengar sebelum Pak Nas tampil, itu sudah banyak keajaiban, Masya Allah. Saya yang nggak punya kupon, yang belum sarapan, nggak bawa minum, sebelah saya ngasih. Alhamdulillah mau makan siang, nggak punya kupon, sebelah ngasih. Ya Allah, saya bilang, ini magnet rezeki dahsyat ya, luar biasa. Sampailah acaranya sore hari, dan besok paginya saya pergi ke kota Jakarta untuk ngemong cucu. Jadi neneknya itu ngomong cucu di Jakarta. Alhamdulillah saya bisa beli satu buah buku, di sanalah saya mulai belajar magnet rezeki. Masya Allah, luar biasa magnet rezeki ini. Di sanalah saya ingin menjadi seorang yang positif, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Banyak pelajaran panas yang saya ambil di sana dan saya mulai praktekkan. Terus ketika ada super training Agustus 2019 di Pekanbaru.
Saya juga ingin ikut. Ya Allah, saya ingin ikut. Saya belum ada dananya, ya Allah. Saya serahkan kepadamu. Alhamdulillah 2 hari mau acara juga masuk uang ke rekening. Alhamdulillah bisa ikut super training yang keajaibannya luar biasa. Membuat hati kita itu di sana itu, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan ilmu yang luar biasa ini. Saya itu punya satu kesalahan, Bunda. Saya nggak ingat kasih tahu, cucu saya belum dijemput, saya ikut training. Tapi di sana saya tenang. Saya serahkan ke Allah, ternyata ada teman yang di sana yang jagain cucu saya tinggal sendiri di hari Jumat. Setelah makan siang baru saya ingat, ya Allah cucuku gitu ya. Alhamdulillah itulah kebesaran Allah yang saya rasakan dengan ilmu rezeki yang sebelumnya saya suka panik, saya suka emosi, cepat emosi. Dengan ilmu magnet rezeki bisa menenangkan hati ini. Yang paling kita rasakan di magnet rezeki ini adalah ketenangan hati. Luar biasa ketenangan hati. Terus saya mulai belajar dengan jurus-jurus magnet rezeki. Yang pertama itu buka perisai. Ya Allah, di sana saya sangat merasakan bahwa saya itu banyak salah, banyak dosa. Di sanalah saya mulai memperbaiki diri saya. Ya Allah, terima kasih Engkau beri hamba kesempatan untuk belajar ilmu magnet rezeki ini. Ternyata dengan buka perisai, Allah beri kita kemudahan. Yang selama ini kita merasa, ya Allah, kenapa kau nggak sayang aku? Kau pilih kasih. Ternyata enggak. Kita yang punya dosa. Dengan dosa-dosa kita selama inilah Allah tidak memberi kemudahan kepada kita. Nah, jurus yang paling Bunda suka itu apa? Disiplin kata. Karena selama ini ketika kita merasa tidak senang, ini kata-kata keluar begitu saja. Ternyata di disiplin kata itu adalah kunci dari semua jurus. Kalau kita udah pegang disiplin kata, insya Allah kata-kata kita itu adalah doa. Doa yang akan naik ke langit. Contoh, dulu kita suka bilang ngeluh, yuk ke masjid yuk. Enggak aku sakit. Gitu ya. Sekarang dengan belajar ilmu magnet rezeki, Bu, kok nggak datang? Saya kurang sehat. Nah, kata-kata tidak sehat, kurang sehat itu kan tidak naik ke langit. Karena kecoret, alhamdulillah yang naik ke langit itu adalah sehatnya. Jadi banyak kata-kata yang selama ini kita tidak menggunakan kata-kata yang positif. Seperti, sulit banget hidup saya ini. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah sedekah. Kenapa saya masih miskin? Nah, ternyata kata-kata kita sendiri yang membuat kita selama ini tidak diberi Allah kemudahan, rezeki yang berlimpah. Ternyata Allah itu memberikan kita rezeki itu. Kalau kita mau mengatakan, ya Allah, tidak mudahnya aku mencari rezeki, ampuni dosaku. Ternyata tidak mudah, akhirnya Allah beri jalan. Jadi ayah bunda, terus saya juga masih menerapkan jurus garis kebenaran, turunkan garis kebenaran. Selama ini saya juga merasa saya yang benar, orang lain yang salah. Sekarang nggak sanggup bunda. Apapun yang terjadi, tak mengatakan saya yang salah. Ternyata dengan mengatakan saya yang salah, keajaiban itu datang bunda. Tahu-tahu ada aja transferan yang masuk yang selama ini kita nggak nyangka. Selama ini misalnya kita punya piutang ya bunda ya, bukan ini piutang, bukan hutang, piutang. Alhamdulillah kita nggak tahu, tahu-tahu dia transfer aja. Ketika kita lagi ya Allah, hamba salah ya Allah, hamba lagi nggak ada uang mau beli bensin ya Allah, tolong ya Allah, tahu-tahu di tas Allah beri uang. Itu rasanya keajaiban yang luar biasa yang saya rasakan. Terus jurus lagi yang ketiga apa? RFF. Nah ini yang paling tidak mudah ya bunda. Release, forget, forgive. Release,
lepaskan dalam takbiratul ihram. Forget, lupakan, terus forgive, maafkan ya. Maaf kalau Bunda tidak ingat, karena Bunda untuk mengingat bahasa Inggris tidak begitu paham. Nah, ternyata ketika kita sudah lepaskan ke Allah, itu dengan mudahnya untuk memaafkan orang lain. Dan kita tidak mengingat-ingat lagi peristiwa itu. Nah, di magnet rezeki itu sebenarnya ada 10 jurus. Yang sering Bunda amalkan ya 3 jurus ini, dan di samping itu juga ada memuliakan dan membahagiakan keluarga kita. Keluarga kita adalah terutama Three Angel mereka. Nah, Bunda ini bukan Bunda lagi nih. Kalau dipanggil Jida itu artinya nenek. Alhamdulillah Bunda dikurnia Allah 5 orang cucu. Yang kelas 1, yang cucu pertama udah kelas 1 SMP. Nah, jadi dengan magnet rezeki ini Bunda mendidik cucu-cucu Bunda. Nah, ketika cucu-cucu itu tidak mudah, Bunda hanya bilang, yuk mau ini enggak disayang sama Allah? Kalau mau disayang sama Allah, nanti ini loh, kamu dimudahkan Allah sekolahnya, belajarnya, terus mereka lebih seneng digitukan daripada kalau kamu nanti nggak ngerjain sholat, nanti itu loh neraka, dan itu udah nggak ada. Kita kasih anak-anak kata-kata yang baik. Dari magnet rezeki ini buat Bunda yang selama ini Bunda merasakan, ya Allah, kenapa ya hanya aku yang merasakan kehidupan ini tidak tenang. Ternyata selama ini saya yang salah. Sekarang itu rasanya bahagia aja Bunda. Bahagia tanpa syarat, itu juga jurus dari magnet rezeki. Jadi Bunda rasakan keajaiban yang dibilangin apa yang didapat ketika COVID 2020, anak Bunda yang kuliah itu wisuda online. Belum lagi di wisuda udah dipanggil kerja. Alhamdulillah dapat lagi panggilan waktu itu di Kota Semarang, terus lanjut di Telkom Jakarta. Allah beri aja kemudahan. Masya Allah, sampailah dia dapat diterima di Telkom Jakarta. Jadi ya Bunda, magnet rezeki ini memang tidak mudah jika kita tidak mempraktekkannya. Ada enggak yang merasa, wah katanya ajaib, ternyata oh ini ya banyak ujiannya. Itu namanya bungkus permen. Bunda juga sudah merasakan ujian bungkus permen. Tapi setiap dapat itu, Bunda hanya mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semoga dengan bungkus permen yang kau berikan, kau ampuni dosa-dosaku, kau beri aku kemudahan untuk terus bisa beribadah, mendapatkan keridhoanmu. Kira-kira itu ya Bunda. Mohon maaf, Ya Bunda ini nggak Allah, pandai ini udah ngomong ini dulu. banget, udah lengkap. Lengkap banget nih, udah dijelaskan jurus favoritnya. Tadi ya ada salah satunya Bunda yang paling Bunda suka itu RFF juga ya salah satunya. Nah, paling ini buat teman-teman yang pengamal baru ya, baru mengamalkan ilmu magnet rezeki dengan misalkan persoalannya punya amanah atau punya persoalan keluarga, anak-anak yang nggak nurut gitu nih. Kalau dari Bunda Jamilah nih buat pesan buat para pengamal ilmu magnet rezeki yang baru menginjakan kaki, baru membaca bukunya gitu, atau baru membuka YouTube-nya 1 kali gitu. Pesannya apa, Bun? Eh, Teruslah kita belajar magnet rezeki ini sama dengan HP. HP kita kan nggak bisa dicas satu kali cas untuk 1 bulan. Ternyata Bunda walaupun udah usia segini yang mau 60 tahun ya, itu masih tetap belajar dan terus belajar. Nah, jangan pernah merasa udah belajar lah, nggak ada keajaiban. Itu kembali ke diri kita. Mungkin kita yang masih ada dosa, kita yang masih belum disiplin kata, pikirannya juga yang belum positif, merasa Allah tidak membantu kita. Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Ilmu ini, Ustadz Nasrin bilang ini adalah ilmu Allah. Ustadz Nas itu meneruskan ilmunya Allah.
Alhamdulillah kita dapat ilmu ini sangat bersyukur. Jadi teruslah praktekkan, teruslah disiplin kata, berpikir positif. Nah, juga bisa dengan LOP, Law of Projection. Karena kalau LOP kita bagus, insya Allah akan kabulkan. Sama dengan kita menanam pohon di tanah yang subur, insya Allah akan tumbuh benih yang subur. Jadi nggak bisa hanya sekali. Bunda yang belajar dari 2019 itu Bunda ke Bogor ya, ke Bogor waktu itu pas lagi COVID, Masya Allah. Memang banyak ujiannya dan Bunda juga nggak nyangka bisa ikut belajar di Bogor itu yang TFT 6. Bunda tidak mencari sebagai titel CTMR, enggak. Karena Bunda udah sangat bersyukur Allah kenalkan ilmu ini yang selama ini Bunda tidak merasakan ketenangan hidup. Sekarang Bunda udah bisa guyon sama suami. Kalau dulu tuh banyak kesalnya sama suami. Jadi kalau yang punya persoalan amanah, persoalan keluarga, kembali ke Allah. Insya Allah dengan ilmu yang tadi RFF, release, forget, forgive. Kita ini sebagai manusia nggak sempurna, kesempurnaan milik Allah, kembali ke jalan Allah. Dan Bunda sangat bersyukur dengan kenal ilmu MR ini 2 orang adik Bunda yang mau bercerai. Yang satu udah sampai ke pengadilan agama, gugatannya, dua-duanya Allah biiznillah. Allah izinkan mereka bersama lagi, ya Allah. Rasanya itu kebahagiaan luar biasa buat Bunda dengan terus belajar. Ayo ayah Bunda yang punya anak tidak nurut, nanti kita sholat taubatkan, ilmunya ada di mana rezeki. Saya yang salah, bukan anak yang salah. Anak yang pecahin gelas, saya yang salah. Turunin garis kebenaran. Suami belum pulang, tetap berpikir positif, oh mungkin suami saya di jalan lagi penuh. Sekarang ini satu yang Bunda rasakan sehari-hari, mohon maaf, Bunda kalau ditanya jadwal Bunda itu ya, Bunda nggak kerja, tapi hari-hari Bunda penuh. Terus Bunda bahagia aja, mau tadi ngantar cucu sekolah, mau bantu adik jualan tempe, mau pulang sampai rumah jemur pakaian, mau masak, itu hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Teruslah belajar ilmu mana rezeki, insya Allah ayah bunda akan merasakan dahsyatnya ilmu ini, luar biasa. Nah, tuh lihat di belakang bunda tuh, bunda aja masih sekolah di rumah. Karena mungkin bunda bisa lihat nanti spiritual meter. Nah, ini Nah, lagi itu ilmunya. ya yang bikin tertarik tuh yang mau saya tanya itu, Bun. Tuh, Nah, tuh dari spiritual spiritual meter meter tuh. itu yang belakang-belakang tuh. Boleh salah satunya Bunda jelaskan nih? Boleh tentang apa spiritual meter? Boleh, Bun. Nah, spiritual meter itu kalau kita yang naik sepeda motor kan punya speedometer ya. Kita ini hidup dengan spiritual meter. Nah, kalau kita pingin ajaib, kita berada di zona takwa. Zona takwa itu zona yang positif. Kalau kita ingin jadi pengikutnya iblis, kita sering berada di zona uh, ini di zona yang tidak nyaman, seringnya contoh kalau dibilang -2 itu kalau suami -2, istri -2, nanti jadinya -4. Jadi apa rumah tangga kita? Nah, begitu juga anak dengan orang tua. Nah, saya alhamdulillah belajar spiritual meter ini, saya ingin orang marah sama saya tetap +6. Apa itu +6? Orang yang menerima, ikhlas, ridho, terserah orang lain mau anggap kita apa, kita tetap jadi menerima dengan ridho. Nah, di +6 inilah adanya muncul keajaiban. Kenapa orang-orang yang banyak dapat keajaiban itu, mereka juga selalu berada di +6. Jadi kalau kita berada di zona yang negatif tadi, wah kita nggak akan dapat keajaiban. Kenapa Bunda suka tempelkan di ruang tamu Bunda? Karena mengingatkan diri Bunda, bukan berarti Bunda udah CTMR hebat, tidak. Bunda masih banyak salah. Jadi ketika Bunda duduk, Bunda baca lagi, ya Allah. Contohnya, kita kalau foto tuh yang rame-rame kan,
masih suka gini sih, aku mana ya. Nah itu juga masih -1, merasa ria, hebat. Nah itu makanya Bunda udah nggak mau sekarang. Bunda juga kalau lihat foto ya udah alhamdulillah bersama dan tidak mau. Jadi kalau memang mau jadi manusia yang ajaib, beradalah di Pusnam tulus, ikhlas, tanpa pamrih, ikhlas membantu, ikhlas berbagi. MR Box insya Allah besok Jumat kita bagiin aja. Ini Bunda, satu saya sampaikan. Ketika saya ikut MR Box ini berbagi makanan Jumat berkah, saya pernah belanja di tanggal 1 Oktober, beli beras 10 kilo. Saya masukin ke Tupperware yang 10 kilo. Nah, saya nggak ingat lagi 1 November belanja, berasnya ditaruhin. 1 Desember belanja, berasnya, lah kok masih ada 2? Ternyata yang di Tupperware itu dari Oktober sampai November tuh, saya nggak lihat-lihat. Ternyata beras tuh masih masaknya setiap hari. Kenapa ya? Beras ini kayak hidup ya Allah kasih. Nah, disitulah saya memang benar merasa keajaiban. 2 bulan saya nggak ngisi beras, 10 kilo tuh masih utuh, Bunda. Beras saya 2 karung jadinya 10 kilo 10 kilo. Nah itulah indahnya ilmu magnet rezeki ini. Yakinlah, berbagilah dengan tulus ikhlas membantu orang. Ingat pesan Pak Nas satu, gak usah pikirkan diri kita, pikirkan orang lain. Insya Allah selalu doakan, muliakan dia, bahagiakan dia, itu udah jadi ucapan Bunda sehari-hari, dimanapun, di kota manapun, ketemu orang, muliakan dia, bahagiakan dia. Insya Allah doa itu akan kembali ke kita. Ya Bunda, insya Allah itu aja Bunda. Mungkin Nah, yang paling spiritualitas. ini Bun, bentar, yang paling tertarik di TFT 6 tuh ada Panah Arjuna. Nah, TFT berikutnya tuh nggak ada nih Panah Arjuna, sesi Panah Arjuna. Nah, ini Panah Arjuna nih yang Bunda tulis nih. Apakah semuanya sudah tercapai atau gimana nih? Mungkin teman-teman di sini juga nggak pada tahu tuh apa Panah Arjuna, karena kalau saya tuh dulu ikut TFT itu tujuannya hanya pengen tahu jurus Panah Arjuna tuh. Gak kebayang juga saya jadi ZMR, gak kebayang saya pokoknya ke sana mau tahu jurus Panah Arjuna gitu. Duduk di paling belakang juga, duduk juga nggak biasa, maksudnya nggak terlalu antusiasnya apa, maksudnya saya udah nggak punya persoalan datang ke sini tuh, saya nggak punya persoalan gitu. Tapi nggak tahu juga mau jadi CTMR mau apa, ya udah yang penting mah saya mau sampai di titik mana pelajaran istilahnya mah tingkatan pelajaran MR tuh sampai mana gitu tuh awalnya itu kalau saya. Nah, kalau Bunda nih di sini apa tentang tadi Panah Arjuna, boleh sharing nih, sharing tentang Panah Arjunanya gimana? Udah terrealisasi belum yang ditulis berapa gitu? Panah Arjunanya itu Bunda sama. Saya juga belajar TFT 6 itu tidak mencari titel jadi CTMR. Saya hanya memohon ampunan Allah. Rasanya begitu banyak dosa-dosa saya, dan saya mohon Allah ridho saya belajar ilmu ini. Seperti saya bilang, ya Allah ilmunya kan saya peluk dan akan saya alirkan, kan gitu ya. Jadi saya meluk. Nah di Panah Arjuna itu ada sih Bunda yang langsung dikabulin Allah. Saya ingin jadi wakil resmi, tapi saya nggak ambisi ke dinarnya Bunda. Jadi alhamdulillah pulang TFT langsung jadi wakil resmi itu. Terus ada yang belum kewujud tuh ini Bunda. Saya kepingin berbagi ilmu MR itu nggak tanggung-tanggung Bunda, bukan keliling Indonesia Bunda. Keliling dunia Bunda. Masya Amin, Allah. amin, amin. Keliling dunia ingin berbagi ilmu MR, bukan keliling Indonesia, kan gitu ya. Memang itu belum terwujud, kita yakin aja. Terus saya hanya sekali itu keramiknya bagus, belah 2. Terus kalau umroh saya udah terwujud. Kita Agustus waktu itu super training Magnet Rezeki di Agustus 2019, dan saya umroh November 2019. Itu alhamdulillah udah terwujud Bunda. Jarak 3 bulan ya Bunda ya, Agustus ke November itu dapat berangkat umroh dengan nggak disangka-sangka, dan bisa juga membersamai ada 2 orang makcik saya yang ikut saya, dan bisa ini di sana semua Allah beri kemudahan ya Allah. Dasar itu umroh saya yang ketiga, dan haji saya 2009 diuji Allah dulu, memang tidak mudah langsung
Allah uji saya dengan tumor di pusat dan saya operasi 2006 Desember, 2007 April saya pensiun dari Telkom. Oh ya, saya tadi nggak ngomongnya, saya seorang uh, mantan karyawati Telkom, pernah bekerja di PT Telkom lah 21 tahun. Tapi itu saya bilang Bunda, ucapan kita itu doa. Saya pernah waktu kerja ngomong gini, saya nanti kalau kerja, saya kerjanya hanya 20 tahun. Bener 20 tahun Allah uji saya dengan tumor di pusat. Pas 1 April 2007 masa kerja saya 21 tahun. Tapi caranya Allah, Allah yang tahu kan Bunda. Saya yang ngomong saya pengen kerja hanya 20 tahun. Benar, 20 tahun diuji dulu. Jadi di Panah Arjuna itu umrohnya udah kewujud. Jadi wakil resminya itu maksudnya ya kita ingin dengan adanya kita jadi wakil resmi, saya sering nyalurkannya buku-buku Bunda. Buku Magnet Rezeki itu, mungkin kalau Bunda mau lihat tuh di lemari kaca saya. Mana ya? Itu lemari kacanya itu ada buku Magnet Rezeki. Rahasia Magnet Rezeki itu. Kelihatan Bunda? Kelihatan ya Bunda? Kelihatan lengkap banget itu koleksi bukunya. Itu MR Vinso-nya juga ada di bawah itu Bunda. Dengan MR Vinso ini kita juga mendidik anak-anak tidak pakai kata-kata lagi Bunda. Dengan dia bermain sendiri, iya ya kalau kita berbuat baik Allah kasih ini. Kalau kita berselawat Allah kasih kita ini. Terus kalau kita rajin sholat Allah kasih. Nah, itu MR Vinso dasarnya itu Bunda. Nggak usah ngomong kita. Biasanya belum juga lagi sholat. Udah jam berapa ini? Nah itulah Bunda, sekilas kalau yang Panah Arjuna saya tidak paham ketika TFT itu ada Panah Arjuna. Yang paling saya tidak berani ketika kita praktek suruh ngomong Bunda. Suruh ngomong per kelompok itu latihan, itu saya minta saya yang terakhir ya gitu. Yang lain pada ke toilet lari. Ke toilet saya pegang tangan mereka dingin. Saya duduk manis tapi saya yang terakhir ya. Sampai kayak gitu Bunda. Gak berani waktu itu Bunda. Gak berani ngomong, jangan suruh ngomong. Kalau suruh ngomongnya ini apa lututnya. Jadi kena latihan di SHMR, THMR, akhirnya Agustus 2000 berapa kita mulai kemarin ya Bunda? 2022, Agustus 2022 saya mulai sendiri. Tapi saya garpu tala Bunda. Dapat surat Al-Had ayat 24. Katanya Allah akan menunjukkan kamu kepada kata-kata yang baik dan jalan yang terpuji Bunda. Coba Bunda. Kata-kata yang baik dan jalan yang terpuji. Masya Allah. Terus berani nggak saya sendiri ya waktu itu. Terus saya datangin Allah, tahajud, taubat, hajat. Alhamdulillah. Disitulah saya perdana Agustus 2022 untuk belajar mengisi SMR sendiri. Ya Allah gitu loh Bunda, malu juga kita ya udah nenek-nenek masih ini. Keren Bunda, Masya Allah. Ini keajaiban yang luar biasa dahsyat ya dari perjalanan mengenal ilmu MR sampai jadi CTMR dan menjadi pengamal ilmu MR dipeluk erat-erat gitu kan. Jadi terus istiqomah tadi di untuk menjalankan ilmu magnet rezeki. Baik, Bunda Jamila, terima kasih banget Ada atas. pesannya Pak Nas loh Bunda. Iya, itu apa tuh Bun? Jangan heran jika setelah menjadi magnet rezeki, keajaiban datang bertubi-tubi. Tapi itu bukan akhir dari perjalanan. Malahan itu adalah awal tugas baru menanti Anda untuk menyalurkannya kembali. Nah, itulah pesannya Pak Nas yang sering saya pegang, bahwa saya nggak boleh ajaib sendiri, Bunda. Nggak boleh ajaib sendiri, dan saya harus tetap menyalurkannya. Bagaimanapun yang dibilang nanti ada bungkus permennya, insya Allah diterima dengan, kalau di magnet rezeki seringnya apa Bunda? Wow, keren. Jadi dengan wow keren, lapang hati kita insya Allah ya Bunda ya. Saya mohon maaf, ngomongnya belum pas, namanya belum pernah seperti Bunda Holi yang dahsyat. Masih ini pun rasanya ya Allah bantu hamba ya Allah gitu, datangin Allah dulu zuhur tadi, bantu hamba ya Allah, hamba ingin berbagi
Semoga ilmu ini bermanfaat buat banyak orang dan teruslah belajar. Itu aja pesan saya. Jika ada dapat bungkus permen bukan berarti Allah nggak sayang. Allah hanya menguji bungkusnya. Nanti insya Allah akan kasih permen manisnya. Saya Bunda kepingin Pajero Bunda. Saya di depan saya Pajero, tiba-tiba dia sen kiri. Saya ngerem, saya jatuh ketindih sepeda motor. Paha saya baru sembuh nih. Baru sehat. Paha saya ketindih sepeda motor. Saya hanya bilang gini, ya Allah muliakan dan bahagiakan yang punya Pajero. Dia pergi Bunda. Saya nggak apa-apa. Dia pergi. Semoga suatu hari Allah antar Pajeronya ke rumah saya. Jadi gitu Bunda, udah nggak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik Bunda. Sejak mana rezeki ini, kata-katanya sering kita inginnya Allah dengar bahwa kata-kata kita baik. Karena dari garpu talasa itu, Allah akan menunjukkan kata-kata yang baik dan jalan yang terpuji. Nah inilah jalan yang mana rezeki. Dasar dia Bunda, mana rezeki. Keren, keren. Ini Mana semangatnya. Keren. dipeluk erat-erat ya, berarti ilmunya dipeluk erat-erat. Dipeluk Bunda, dipeluk sangat dipeluk karena kalau nggak dipeluk ilmu magnet rezeki ini, saya merasakan ketika misalnya anak ada berkata yang bikin kalau dulu sedih nangis terus sekarang nggak langsung ambil wudhu, sholat taubatkan, lepaskan ke Allah, udah RF itu, wah bahagia banget Bunda, udah nggak ada itu yang namanya sedih, nggak ada. Sedih itu maksudnya nggak seperti dulu berlarut-larut, ambil bantal, sedih, nangis-nangis, nggak ada. Karena kita punya Allah. Pasti Allah tahu kenapa kita ini, oh saya yang salah, bukan anak saya. Nah, anak saya juga gitu. Karena lihat ibunya udah berubah, dia juga sekarang kata-katanya udah baik. Kalau dulu kita sendiri sibuk kerja ya Bunda. Sibuk kerja, kita akan mengatakan, kamu nggak lihat, mama baru pulang kerja, capek, tasnya masih disandang, nyapu, tapi banyaknya ngomel. Sekarang udah enggak. Kalau kita punya ini, kepleset pernah Bunda. Saya pulang, suami saya itu, dia kepingin goreng kerupuk. Yang salah saya Bunda, minyaknya dari isi ulang nggak disalin. Terus saya ke dapur kepleset. Saya bilang, wow keren. Suami saya bilang, alhamdulillah sudah berubah ngomelnya. Nah, itu Bunda, itulah yang sekarang kita tinggal guyon-guyon ke suami. Maaf ya Mas, saya yang salah nggak nyalin minyaknya. Nah, suami juga iya apa saya kepingin goreng kerupuk. Nah, berarti kan yang salah saya kan Bunda. Jadi nggak ada lagi menyalahkan orang lain walaupun minyak harganya waktu itu luar biasa keren dahsyatnya harga minyak. Ya udah belum rezeki kita dibersihin. Nah, itulah buat ayah bunda yang masih muda-muda, jika punya anak kecil yang masih kecil-kecil, ya udah itu lebih bahagia kita yang punya anak. Banyak yang belum dikasih Allah rezeki anak. Udah itu mau anaknya kesenggol gelas, pecah saya yang salah ya Allah gitu kan. Udah gak usah diinin. Insya Allah rumah tangga akan apa sakinah mawaddah warahmah itu dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki bahagia tanpa syarat Bunda. Saya bilang ya Allah udah di pernikahan saya yang 37 tahun berkenal magnet rezeki. Coba dari dulu ya Bun ya rasanya udah punya cucu 5 baru saya kenal ilmu magnet rezeki. Nah Nah, itulah. itu yang menarik tuh, Bun, yang tadi di belakang mengalirkan, misalkan mengalirkan ilmu gitu kan, dengan mengalirkan ilmu akan datang rezeki bertubi-tubi. Nah, kalau menurut Bunda itu setelah mengalirkan ilmu, setelah mengalirkan ilmu lewat SHMR, THMR tuh, gimana yang Bunda rasakan rezekinya? Alhamdulillah memang Melimpah berkah ruah banget ya, Bunda. melimpah Hah? ruah bagaikan air bah, melimpah ruah. Nah, udah itu ya kita tuh merasa cukup aja Bunda. Udah tuh ya yang biasanya suami transfer uang buat makan berlebih Bunda. Malah sekarang udah bisa nabung buat super camp umroh mandat rezeki insya Allah Bunda. Ya Allah kalau dipikir dulu itu mana cukup segini bensin naik udah berapa kali ini. Ternyata itu nggak tahu rezeki itu ada aja Bunda. Kayak tadi kan memuliakan adik ya Bunda. Dia punya pabrik tempe. Kalau kita hitung-hitungan bensin ngantarnya ke rumah teman kan nggak ini ya Bunda. Terus kita antar aja ke rumah teman harganya dari adik itu. Ternyata itu Bunda, pulang-pulang
dapat pisang raja itu satu sisir itu pisang. Wah, rasanya Allah udah beri lagi rezeki. Tahu-tahu nanti kadang-kadang di transferan saya itu di ATM saya juga nggak tahu dari mana. Pokoknya uang itu cukup aja Bunda. Mau pergi mana rezeki ya Allah harus bayar dulu ke sana. Ya Allah Mbak nggak ada uang, belum ada rezekinya. Tak tahu masuk transferan 1 juta gitu Bunda. Pokoknya nggak ngerti kita Bunda, udah serahin aja sama Allah dengan mengalirkan ilmu ini lagi. Berarti kan kita membantu orang lain kan Bunda. Membantu orang lain untuk juga mendapatkan ilmu magnet rezeki dan kita berharap dia juga praktekkan, dia amalkan. Nah, ketika dia juga mengamalkan ilmu ini gitu kan. Saya Bunda, ada camp 60 Pekanbaru, teman saya itu kepingin ikut. Saya hanya bilang ke Allah ini, ya Allah saya pingin ikutkan dia. Saya belum ada dananya ya Allah. Terus Allah datangkan, ternyata dia bisa ikut super camp Bunda. Camp, bukan ini, camp 60. Saya yang super camp dulu kan Bunda. Dapat dia ikut camp 60. Nah, saya juga ikut TFT itu dengan keajaiban Allah. Saya bilang, Pak Nas, saya ingin ikut, tapi saya belum ada dananya. Apa kata Pak Nas? Daftar saja dulu. Nah, ketika saya pas udah dapat dananya, Pak Nas, alhamdulillah saya jadi ikut Pak Nas. Alhamdulillah, kata Pak Nas gitu kan. Nah, pokoknya dipositifkan aja, percaya sama Allah. Itulah alirannya Bunda. Ketika kita ngalirkan ilmu ini ke orang lain, kita nggak tahu rezeki-rezeki yang datang dari Allah itu. Dan saya juga kemarin Ramadan Idul Fitri ya Bunda, kan kita dapat rezeki itu Bunda. Dapat rezeki saya alirkan lagi ke jalan masuk pesantren, ke tanah wakaf pesantren buat nama almarhumah ibu saya, ke tabungan haji, pokoknya tabungan umroh, super camp. Masya Allah Bunda, saya kalau dapat uang itu saya alirin lagi Bunda, karena ini rezeki dari Allah, alirkan lagi buat jalan Allah gitu Bunda. Semakin kita bagikan, semakin datang lagi Bunda. Nah saya nggak pandai jual dinar Bunda, pandainya ya berbagi gitu, berbagi MR box, beras saya cukup 2 bulan 10 kilo. Sampai saya bilang, ya Allah ini beras hidup ya Allah. Tapi itulah keajaiban Allah. Berbagilah kamu, pasti aku yang mencukupkan, kata Allah kan Bunda ya. Jadi insya Allah peluk ilmu ini, alirkan terus ke banyak orang, insya Allah serahkan ke Allah semuanya. Pasti Allah yang mengatur, memberi kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu At-Talaq ayat 2 ya Bunda. Maka siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan beri rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau kita bertawakal, Allah juga akan yang menolong kita gitu kan. Masya Allah. Mohon maaf ya Bunda, nggak pandai ngomongnya. Yang tertarik nih Bun, tadi tentang MR Box nih, maksimal paling banyak nih dalam setiap Jumat kan, paling banyak tuh tiap Jumat berapa box paling banyak? Nggak pasti Bunda. Kalau memang kita dapat dari tambahan donatur lain, kadang kita ada 30, kadang ada 50, kadang kita bagikan ke panti asuhan, kadang ke jalan-jalan gitu kan. Jadi yang penting itu setiap Jumat Bismillah ya Allah mau berbagi MR Box. Karena saya ingat pesannya Mas Heri yang CTMR Medan, nama saya ingin jadi pejuang MR Box. Bunda mulai aja dulu, nanti itu ngalir sendiri katanya kan. Ya benar Bunda, alhamdulillah. Cuman saya dibantu sama tetangga saya yang masak, karena kalau saya masak semua nggak kuat kan Bunda. Tetangga saya ada yang masakan, nanti saya kasih kotaknya gitu kan. Ada juga teman yang dari tempat lain, Bun, aku mau kotaknya, aku juga masak. Kadang saya titip uangnya gitu loh Bunda. Alhamdulillah Ya. Bunda, Berarti itu ada aja jadi jalan. pejuang MR Box setelah jadi CTMR. Iya Bunda, jadi setelah jadi CTMR saya nulis tadi itu ingin jadi WR. Nah setelah pulang saya nulis lagi ingin jadi, saya bikin ini lagi. Mas Heri yang bantuin, saya nggak pandai online Bunda. Mas Heri yang bantuin semua, saya jadi pejuang MR Book itu. Cukup Bunda, ya itu yang saya Ya, bilang itu berat yang saya jadi lebih.
Ya, yang tertarik, saya juga, teman yang, ZMR yang di Jakarta itu kan, beliau Mm-mm. awalnya justru beliau awalnya dari MR Box, dulu, terus, Mm-mm. maksudnya dapat karena mungkin MR Box-nya banyak nge-share-nya gitu kan, banyak, berapa box Iya. mungkin paling banyak, beliau jadi Mm-mm. jadi ZMR-nya tuh ikut, ikut TFP-nya tuh ada mungkin ada nggak tahu potongan harga atau apa, pokoknya ada yang spesial buat para pejuang MR Box. Nah, sampai sekarang beliau tuh kalau menurut saya tuh beliau tuh bisa keliling dunia. Justru kalau menurut saya beliau tuh konsistennya di MR Box-nya ini. Nah, itu menurut saya tuh Iya. buat jadi apa? Buat contoh sih buat saya gitu. Nah, kalau saya bahan belum nih, belum kalau jadi jadi pejuang MR Box belum. Cuma tetap saya mencoba bersedekah mah tetap gitu ya. Tapi ya kayaknya beda kalau menurut saya tuh beda jadi MR Box dengan sedekah pribadi gitu dia hari Jumat itu kayaknya beda ya Bun ya. Iya. Karena kita kalau MR box tuh Bun, dari pusat kita dikirim boxnya, nggak diminta ongkos kirim loh Bun. Nggak diminta ongkos kirim. Terus yang nerima itu seneng banget loh Bun. MR box-nya itu kan cantik kotaknya kan Bun. Kotaknya itu cantik gitu loh. Jadi yang nerima itu juga Masya Allah gitu kan. Mereka nerima pemberian kita itu bahagia. Ada yang boxnya disimpan. Diambilnya, disimpannya gitu kan. Tapi kalau udah kena makanan yang berminyak kan nggak bisa kita simpan kan. Nggak bisa dia simpan. Tapi itulah Bunda, berbagi di MR Box dengan berbagi biasa rasa saya tuh lebih ini karena di MR Box tuh kita membawa magnet rezekinya itu loh Bunda. Berarti kan ngalir semua, termasuk dari Ustadz Nasrullah sendiri kan ngalir gitu. Membawa nama MR Box, termasuk Mas Agung yang ngelolain MR Box gitu kan. Itu ini memang memang ngerasa nikmatnya beda Bunda sama Allah beri kita. Ya itulah saya cerita tadi Bunda yang apa keajaiban yang belum besar lah ya, tapi udah dahsyat itu Bunda. Saya juga kaget kotak Tupperware 10 kilo 2 bulan tuh beras saya masih ada 2 karung lagi 10-10. Ya Allah, saya bilang gitu kan. Jadi disitulah kita membahagiakan intinya Bunda. Kan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, ketika kita hanya bagi sekotak, mereka mendoakan kita gitu ya. Pada kita enggak, malah kita yang doakan dia. Semoga Allah muliakan, bahagiakan gitu kan. Kadang mereka tinggal amin. Ada cucu, maaf Bunda, tadi mau makan ikan gorengnya udah digorengin di mana? Katanya di bopet kaca, saya bilang gitu. Jadi walaupun di sela-sela tadi mohon maaf saya Bunda juga masak ya. Saya masih senang masak sendiri Bunda karena rasanya dengan masak Bunda lihat walaupun nggak ini ya. Buang dulu sini. Walaupun nggak ini memuliakan membahagiakan mereka gitu kan. Dengan begitu Allah akan ini gitu. Terumbu karang tadi ya Bunda ya. Rasanya masakan kita tuh katanya daripada beli lebih lebih enak pada karena cuman yang kayak tadi ikan goreng, tapi berkahnya Bunda. Berkah yang kita dapat itu ya yaitu dari berbagi gimana kebahagiaan, berbagi kebahagiaan. Malu Bunda kalau mau senyum giginya udah banyak yang lepas. Alhamdulillah rezeki Bun, rezeki. Masya Allah, Bunda Masya biasa Allah. mudah-mudahan ilmu magnet rezeki dan MR Box ini Allah ridho saya terus berbagi besok juga Jumat gitu kan. Jadi terus berbagi dan Allah beri kesempatan walaupun saya kemarin sempat di rumah sehat sebelum Ramadan itu saya sempat seminggu di rumah sehat saya nggak ngerasa di rumah sehat kalau ditanya teman Bunda lagi di mana lagi di hotel bintang 5. Jadi berarti Allah kasih saya kesempatan berdua suami dan suami juga biasanya kita dapat tuh kelas 1 ternyata Allah kasih lebih Bunda. Saya dapat VIP, suami udah dapat tempat tidurnya, dapat makannya dari sarapan, makan siang, makan malam, Masya Allah Bunda. Memang disinilah sejak ilmu MR kalau dulu kita itu merasa pelayanan tidak puas dengan pelayanan mereka. Sekarang kalau mereka yang ini kita dulu minta maaf.
maaf ya Bunda tadi ini gitu. Enggak lah Bunda, kami yang minta maaf gitu kan. Jadi nggak pernah lagi mau marah ke perawat aja nggak mau. Nggak mau. Ilmu MR itu malah mereka perawat-perawat dapat ilmu MR di rumah sehat. Berbagi kita ilmu MR ke dia kan. Bunda kok Bunda suka bilang ini maaf ya, emangnya Bunda yang salah. Gak apa-apa, karena Bunda selalu menurunkan garis kebenaran. Nah, jadi di situ, oh iya ya Bunda, ternyata jangan kita yang merasa benar terus ya Bunda. Iya. Padahal kayak gitu, nomor dokter aja yang tidak benar dikasih sama perawatnya itu ya kita mau kontrol. Maaf ya Bunda salah tadi, nggak dapat hubungi dokter. Ih maaf saya yang salah nggak sih Bunda? Gitu. Jadi udah nggak ada marah-marah Bunda. Nah inilah menerapkan spiritual meter tadi. Bunda udah nggak bisa lagi Bunda, nggak mau lagi gitu, nggak mau jadi orang seperti yang dulu karena Allah udah kasih Bunda keajaiban, udah dikasih umur. Inilah untuk memperbaiki diri Bunda. Jika suatu hari Bunda memang kembali ke Allah, Allah udah ampuni dosa-dosa Bunda. Bunda udah tinggalkan orang-orang dengan ilmu MR-nya. Kalau dulu kan kita masih belum benar ya, belum masih banyak salah, mungkin Allah masih beri kesempatan. Udah kamu bertaubat, insya Allah nanti bisa bisa ini gitu orang-orang yang kita tinggal juga bisa mengamalkan ilmu ini. Makanya rumah Bunda Lebaran mereka mereka baca lihat itu ilmu MR gitu kan rasanya ya begitulah. Ini foto Pak Nas nih salawatnya Mas detik ini Bunda setiap pagi ini dibunyiin tuh zona takwa juga Bunda. Pokoknya rumah ini rumah banyak rezeki lah Bunda. Kita pingin apa memang benar-benar jadi pengamal ilmu mana rezeki tadi dipeluk setiap pagi apa mana rezeki salawat Ustaz Nas itu dibunyiin setiap setelah salat subuh udah selesai dibunyiin terus Bunda kerja mempersiapkan untuk ngantar cucu jadi ditemani sama zikirnya Pak Nas terus soalnya Pak saya rumah ini sekarang rasanya beda Bunda yang ingin kita sebut apa rumahku surga. Masya Allah, Masya Allah, Bunda. Jadi dimanapun, maksudnya dimanapun tadi, walaupun di rumah sehat, tetap Wah, sharing ilmu MR gitu, iya, dimanapun terus iya. dialirkan ilmu MR-nya ya, maksudnya Mm. bukan hanya kata-kata aja, maksudnya terus dari sikap kita, berarti ya Bun ya, Iya, benar-benar jadi apa MR banget lah intinya gitu ya. iya benar. Jadi udah nggak pernah mau marah sama perawat. Malah kalau mereka yang ini, maaf ya Bu dokter, tadi tuh saya sholat, saya tayamum. Nggak apa-apa, saya minta maaf kata Bu dokter karena Bunda kan tadi sholat, katanya dia panggil-panggil, Pak, saya kan sholat di IGD itu kan Bunda. Bunda saya udah ingin dekat sama Allah, dimanapun kalau mereka yang ini saya yang minta maaf dulu. Maaf ya, gitu kan. Jadi ketika saya keluar dari rumah sehat tuh, Bun, sehat ya, jangan balik sini lagi loh. Jangan balik-balik ke sini lagi, katanya. Iya, doain Bunda sehat bisa Ramadan. Alhamdulillah Bunda. Terus yang paling bahagia tuh Bunda, ya Allah, hamba pingin, bukan bukan ria ya Bunda, pingin baca Al-Quran itu ya Allah. Mudahkan hamba, terus pingin khatam di hari ke-15 itu Bunda. Ya Allah, itu rasanya nikmatnya luar biasa. Ketika saya baca doa khatam itu, pas selesai orang itu ini azan azan maghrib kan, azan buka puasa. Ya Allah benar LOP saya. Jadi LOP pertama saya dikabulin Allah. Hari ke-15 saya khatam pertama. Nah LOP yang kedua itu karena kesibukan mau lebaran kan Bunda dan kita belajar COMR. CMR juga, akhirnya saya baru sampai juz 27. Alhamdulillah kemarin puasa sunnah awal Allah izinkan Bunda khatam yang itu neruskan yang dari Ramadan. Nah itulah yang paling nikmat yang paling Bunda syukuri Allah beri Bunda kesempatan puasa Ramadan penuh, bisa sholat sunnah Idul Fitri, bisa puasa sunnah Syawal. Mudah-mudahan Allah terima ibadah Bunda, Allah ampuni dosa-dosa Bunda. Jadi ini kalau saya pelajari ini umur tidak ini ya, maksudnya bukan menentukan apa, saya mah umurnya udah itu gitu, nggak jadi alasan gitu intinya mah umur bukan jadi alasan untuk tidak belajar ilmu magnet rezeki gitu ya Bun ya. Ya,
Oke, siap Benar ya, Bunda. malah insya Allah Bunda, saya tetap ingin berbagi ilmu ini walaupun usia saya, malah saya salut sama Bunda Oti, mungkin Bunda Oti di atas saya, nah juga punya semangat seperti itu, nah saya juga ingin seperti itu, nanti saya akan terus selagi Allah kasih saya umur, kesehatan, saya akan terus alirkan dimanapun. Kadang ketika saya naik Gojek, saya juga berbagi ilmu. Ketika saya di Jakarta naik Gokar, saya juga berbagi ilmu MR. Terus mereka seneng gitu loh Bunda. Terima kasih ya Bunda, katanya kan. Rasanya dulu nggak bisa ngomong Bunda, tapi sekarang kalau udah ketemu orang tuh pingin ngomong Bunda, tapi ngomongnya yang ilmu mana rezeki itu. Karena memang itulah yang kita rasakan gitu kan. Jangan tinggalkan ilmu apa teruslah, itu bahasa tidak positif Bunda tadi, mohon maaf ya Allah saya salah. Jadi teruslah gitu aja, teruslah belajar, teruslah praktekkan, pasti Allah akan kabulkan hajat-hajat ayah bunda, karena tidak semua yang menurut kita minta Allah kasih ya, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan kan gitu ya bunda ya, apa yang kita butuhkan ya. Saya itu bersyukur setiap pagi bisa ngantar cucu. Kenapa bunda? Karena saya dulu punya anak, saya kerja di Telkom, saya panggil guru ngaji, dia nggak mau, dia pergi, akhirnya dia nggak bisa baca Qurannya nomor 2. Nah anaknya dia itulah yang sekarang di rumah saya, dan saya sekolahkan di sekolah Islam, dan saya ngantar setiap hari, kata saudara saya, itu bukan kewajibanmu, memang bukan, cuman saya ingin memuliakan, membahagiakan cucu saya, biar juga dia nanti tahu ilmu agama. Alhamdulillah yang kelas 4 SD udah bisa jadi imam di sekolahnya. Nah itu aja. Jadi tidak merasa ini bukan tanggung jawab saya, tapi saya hanya ingin memuliakan dan membahagiakan. Dengan setiap pagi ngantar tuh banyak yang dapat doa loh Bunda. Di jalan kan kita doain kan Bunda. Doakan. Terus kalau ada yang memang seperti saya pernah jatuh, kita juga turun, kita kita bantu mereka apa yang bisa kita lakukan, itu aja bunda, nggak ada ini, nggak ada merasa jadi kalau kita ngantar itu kenapa kamu yang sibuk, enggak, saya malah seneng. Itulah ilmu MR yang membuat kita bahagia. Guru-guru setiap pagi ketemu semua didoain, guru-guru Anur, jadi mereka juga tinggal amin. Amin. Yang saya doain dia tinggal amin. Nah itulah bunda bedanya ilmu MR. Dulu kita nggak biasa mendoakan orang seperti itu ya. Yang diajarin Mbak Nas, ada orang mau haji, mau umroh, bukan kita yang minta doa sama mereka. Tetap, ada tetapinya kalau yang ini ya. Tetapi kita yang mendoakan mereka. Nah makanya kalau di grup kita sering gitu ya bunda. Semoga Allah lancarkan ibadahnya, sehat selalu dalam lindungan Allah, yang mau umroh, yang mau ini, dalam perjalanan fi amanillah. Nah seperti itu. Gitu Bunda, mohon maaf jika banyak yang tidak tepat ya Bunda. Masya Allah, ini keren banget tuh ilmunya, sangat dahsyat ya, banyak yang bisa didapatkan oleh terutama oleh saya dan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki yang nanti nonton video ini ya Bunda. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Bunda Jamila. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.